Sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia jadi dalil untuk orang yang suka atau suara-suara yang mengatakan sholat itu udah wajib kalau udah jadi wali, udah makrifat. Nabi sampai pingsan 3 kali. Jadi pingsan Nabi. Fakulan Nabi. Fakul itu sakit udah berat ya. Akhirnya Nabi berkata kepada Siti Aisyah, "Ashallan nas?" Orang bersolat, "Qulnala, belum ya Rasulullah," kata Siti Aisyah. Kan kejingohan, rumah Siti Aisyah kan langsung buka jendela masjid. Mereka menunggumu ya Rasulullah. Kata Nabi, ambilkan air. Faltasal, tasal artinya wudhu. Berarti Nabi wudhu. Habis wudhu, pas diri nak keluar, pingsan. Pingsan Nabi. Artinya berat sakitnya Nabi. Habis pingsan, sadar lagi. Sholat belum? Orang. Belum ya Rasulullah. Nunggu masih. Nah ini sahabat juga. Wajar. Yang ditunggu Nabi. Istilahnya nunggu Nabi sholat. Kalau Nabi ambil lagi air. Ini dalil bahwasanya pingsan itu batalkan wudhu. Kalau Nabi ambil lagi air. Mau wudhu. Wudhu lagi Nabi. Nabi wudhu lagi. Pas nak tegak lagi. Pingsan lagi. Ambil lagi air. Bangun lagi. Sadar Nabi. Sampai 3 kali. Belum. Ambil air. Akhirnya pingsan lagi Nabi Muhammad SAW. Sampai 3 kali pingsan. Nah, sudah yang keempat baru Nabi merasa tidak sanggup. Kata Nabi, Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Suruh Abu Bakar yang jadi imam. Ini di akhir hayat Nabi. Siti Aisyah agak berat kalau Abu Bakar jadi imam. Ya, takutlah istilahnya. Takut orang-orang, oh ini keluar dari rumahnya Aisyah. Nanti Aisyah. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah. Abu Bakar itu rojulun asif. Asif itu cepat nangis kalau baca Al-Quran. Cepat nangis kalau baca Al-Quran. Takutnya ya Rasulullah, kalau jadi imam, makmum nanti tidak kedengeran suara Abu Bakar. Falau amar tak Umar. Coba kamu perintahkan Umar be ya Rasulullah. Ini Siti Aisyah. Jadi dah galak ayatnya langsung takut tadi. Takut jadi tuhmah, jadi tuduhan macam-macam. Kata Nabi, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Dan Abu Bakar kata Nabi. Tetap Abu Bakar. Siti Aisyah akhirnya nyuruh Hafsah. Di situ ada Siti Hafsah. Hafsah coba kau yang ngomong sama Nabi. Ya Rasulullah, Abu Bakar begini. Kata Nabi, kalian ini seperti sawahibat Yusuf, seperti teman-temannya Zulaikha. Dan nurut istilahnya. Nabi sampai marah. Tetap Nabi kekeh muru Abu Bakrin dan yusalli. Suruh Abu Bakar sholat. Nah, ini isyarat sinyal dari Nabi bahwasanya setelah aku ya jadi khalifah Abu Bakar. Dipahami oleh Sayyidina Umar. Ketika Nabi wafat, Al-Ansor pengen ngangkat khalifah sendiri, amir sendiri, atau Sayyidina Umar, kalian gak perhatian. Nabi di akhir hayat itu mewakilkan urusan agama sholat kepada Abu Bakar. Masa urusan dunia itu kan tanda bahwasanya kalau yang urusan paling penting deh sholat aku serahkan ke Abu Bakar, apalagi urusan selain sholat, urusan duniawi, urusan daulat negara pasti yang aku serahkan kepada Abu Bakar. Itu isyarat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar untuk sholat gantikan posisiku. Di riwayat lain, ketika sahabat ini di riwayat lain disebutkan di sini. Ketika sahabat mencari Abu Bakar Siddiq, tak kata itu Abu Bakar. Lagi tidak ada di masjid pada saat itu. Akhirnya waktu udah mau habis. Ada Umar akhirnya disuruh sholat. Pas Umar takbir Allahu Akbar kan ya, ini kiblat. Ini rumah di sini rumah Nabi jendela ini. Misalkan ini jendela langsung rumah Nabi. Ini mimbar, di sini jendela rumah Nabi. Saya Umar takbir, Nabi dengar. Nah, bukan ini kata Nabi. Ya Allah bukan ini yang diinginkan oleh Allah. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar untuk sholat jadi imam. Ini sinyal kuat dari Nabi bahwasanya khalifah setelah aku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar jadi imam. Setelah Sayyidina Abu Bakar jadi imam, kata Siti Aisyah, kemudian Nabi wajada min nafsihi khiffah. Nabi ngerasa agak lemahan. Abu Bakar masih sholat. Tiba-tiba Nabi langsung pengen ikut sholat. Masih pengen tetap sholat berjamaah di masjid. Yuhada baina rajulain, dibopong sama 2 orang. Sayyidina Ali, satunya lagi Fadl bin Abbas. Dua-duanya ini bisa Nabi Muhammad SAW dibopong.
Ketika Abu Bakar melihat Nabi keluar untuk sholat, Sayyidina Abu Bakar nak mundur. Nabi kasih isyarat, jangan mundur, tetap di posisimu. Kalau di cerita lain, Sayyidina Abu Bakar tetap mundur. Nah, jadi ada dua kali ceritanya. Cerita lain, Nabi waktu itu lagi ada hajat, suruh Sayyidina Abu Bakar yang jadi imam. Pas Sayyidina Abu Bakar, cerita lain itu ada di Muwatta Imam Malik. Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Nabi datang. Sayyidina Abu Bakar langsung mundur. Kata Nabi, jangan mundur, tetap mundur. Sayyidina Abu Bakar. Beliau lebih mendepankan adab daripada perintah. Lebih mendepankan adab daripada perintah. Kan perintah Nabi, jangan mundur. Tetap Sayyidina Abu Bakar mundur. Akhirnya Nabi jadi posisi imam. Boleh. Imamnya gantian, boleh. Imam gantian, boleh. Sayyidina Abu Bakar mundur, jadi makmum. Nabi masuk sholat, jadi imam. Kata Nabi setelah sholat, Abu Bakar, kan aku udah suruh jangan mundur. Kata Abu Bakar, tidak pantas anak Abi Kuhafah untuk jadi imam, sedangkan makmumnya dirimu ya Rasulullah. Nah, ini lebih mendahulukan adab daripada perintah. Terkadang ada yang lebih mendahulukan perintah daripada adab. Akhirnya di cerita ini, Sayyidina Abu Bakar nak mundur. Ini Nabi sakit. Mungkin di sini Sayyidina Abu Bakar lebih mendepankan perintah daripada adab. Kalau lihat posisi Nabi juga sakit lagi kan, kata Nabi jangan mundur. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tidak mundur, tetap jadi imam. Tetap di posisi itu. Nabi berdiri duduk di samping Abu Bakar As-Siddiq. Ulama khilaf di kanan atau di kiri. Tidak kata jelas di hadis. Ada yang sebagian mengatakan di kanan, ada sebagian mengatakan di kiri. Cuman kalau lebih dekatnya posisi di kiri. Karena ketika ngadep kiblat berarti rumah Nabi di kiri. Rumah kan ketika kita lagi di Raudhah ngadep kiblat, kan rumah Nabi di kiri. Nah, kalau posisi paling dekat ya di kiri. Kayaknya di kiri. Duduk Nabi, Abu Bakar tetap menjadikan Nabi imam. Jadi tetap negara jadi imam Abu Bakar. Ketika Nabi duduk, Abu Bakar menjadikan Nabi imam. Artinya Abu Bakar sholatnya mengikuti sholat Nabi, makmum di belakang sholatnya mengikuti sholat Abu Bakar. Jadi bukan dua imam, bukan satu imam. Imamnya tetap Nabi. Cuman Abu Bakar mengikuti gerak Nabi. Artinya Nabi rukuk baru Abu Bakar rukuk. Ketika Abu Bakar rukuk baru yang di belakang rukuk. Nah ini dalil Imam Syafi'i tadi. Bahwasannya ketika imam duduk boleh makmumnya tetap berdiri. Atau wajib tetap berdiri kalau makmumnya tidak sakit. Nabi duduk di sini. Tidak habis sholat itu Nabi ngomong Abu Bakar, kalau aku duduk, kau wajib duduk kan tidak. Artinya apa? Hukum yang hadis Anas tadi dihapus dengan hadis Siti Aisyah. Bahwasannya ketika imam sholatnya duduk, makmum tetap wajib berdiri kalau mereka mampu untuk sholat berdiri. Jadi Abu Bakar sholatnya mengikuti sholat Nabi, jadikan Nabi imam, yang di belakang sholatnya mengikuti sholat Abu Bakar. Dan Nabi sholat dua kali jadi makmumnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Abdurrahman bin Auf. Terjadi di satu peperangan Nabi Muhammad SAW, beliau lagi qada'il hajat, ada hajat kemana gitu, pasukan ditinggal sama Nabi, masuk waktu sholat. Akhirnya udah masuk waktu sholat, nak habis, Nabi belum datang. Inisiatif sahabat udah, Abdurrahman bin Auf jadi imam sholat. Nabi datang, Nabi ikut sholat. Nabi ikut sholat. Kata Nabi, Alhamdulillah, yang menjadikan kamu imam. Jadi kata Nabi, setiap Nabi itu pasti pernah sholat di belakang umatnya. Alhamdulillah, imamnya itu kau, wahai Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi dua sahabat yang pernah jadi imam dan makmumnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf. Nah, ya walaupun yang Abu Bakar As-Siddiq ini tetap beliau menjadikan Nabi imam. Tetap yang dijadikan imam oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal.